Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi di pertemuan mata kuliah Etika Bisnis Islam. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi berjudul Membangun Budaya Organisasi yang Islami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Dina Maulina Maulida dengan NIM 008, Inka Sinindria Febriani dengan NIM 030, Nisbia Aulia Istiqomah dengan NIM 044, dan Hania Nuril Aida Rohmah dengan NIM 049. Pada materi membangun budaya organisasi yang islami, terdapat 4 subbab pembahasan. Yang pertama, faktor membentuk budaya dalam organisasi. Yang kedua, budaya kerja dalam Islam. Yang ketiga, etos kerja dan sikap mental wirausaha muslim. Dan yang keempat adalah hubungan industrial dalam Islam. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai faktor pembentuk budaya organisasi. Menurut Tika, tahun 2010 ada 7 unsur yang mempengaruhi terbentuknya budaya organisasi. Antara lain, 1. Asumsi dasar. Asumsi dasar ini berfungsi sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok dalam organisasi untuk berperilaku. Yang kedua, keyakinan untuk dianut. Dalam budaya organisasi terdapat keyakinan yang dianut dan dilaksanakan oleh para anggotanya. Keyakinan ini mempunyai nilai yang dapat berbentuk slogan atau moto, asumsi dasar, tujuan umum organisasi, filosofi usaha, atau prinsip yang menjelaskan usaha. Yang ketiga yaitu pemimpin atau kelompok pencipta pengembangan budaya organisasi. Budaya organisasi perlu diciptakan dan dikembangkan oleh pemimpin organisasi atau kelompok tertentu dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu pedoman mengatasi masalah. Dalam organisasi terdapat 2 masalah pokok yang sering muncul, yaitu yang pertama masalah adaptasi eksternal dan yang kedua yaitu masalah integrasi internal. Kedua masalah ini dapat diatasi dengan asumsi dasar keyakinan yang dianut bersama anggota organisasi. Yang kelima yaitu berbagi nilai atau sharing value. Dalam budaya organisasi diperlukan berbagi nilai terhadap apa yang paling penting atau apa yang paling baik atau berharga bagi seseorang. Keenam, pewarisan. Asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi perlu diwariskan kepada anggota baru dalam organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi. Yang ketujuh, penyesuaian atau adaptasi. Perlu adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan peraturan atau norma yang berlaku dalam organisasi tersebut, serta penyesuaian antara organisasi dengan perubahan lingkungan. Menurut Robin dan Judge, pada penelitian tahun 2013, pembentukan budaya organisasi antara lain, budaya organisasi diturunkan dari filsafat pendiri. Kemudian, budaya ini sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan untuk memperkerjakan individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dinilai dasarnya. Dilakukan secara konsisten setidaknya sesuai dengan organisasi. Tindakan manajemen puncak juga memiliki dampak besar bagi budaya organisasi. Melalui kata-kata dan perilaku, eksekutif senior menetapkan norma hingga mengalir ke bawah sepanjang organisasi. Anggota baru butuh bantuan beradaptasi dengan budaya yang berlaku. Bantuan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini tidak peduli seberapa baik yang telah dilakukan organisasi itu dalam proses perekrutan dan seleksi. Anggota baru tidak sepenuhnya diindoktrinasi dalam budaya organisasi. Tingkat keberhasilan dalam mensosialisasikan budaya organisasi tergantung pada kecocokan nilai-nilai anggota baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada preferensi manajemen puncak. Subbab yang selanjutnya, budaya kerja dalam Islam. Budaya kerja adalah turunan dari budaya organisasi, di mana setiap organisasi mempunyai budaya organisasi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan perbedaan dapat dilihat dari visi dan misi yang dimiliki suatu organisasi.
Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap organisasi mempunyai identitas budaya masing-masing yang biasa disebut budaya korporat. Menurut Islam, budaya kerja adalah mengaktualisasi seluruh potensi iman, pikir, dan zikir, serta keilmuan utun memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Sebagai seorang muslim haruslah mampu menunjukkan bahwa Islam yang kita yakini adalah benar, tercermin dari perilaku budaya kita yang memberikan nilai lebih bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan inti dari sumber budaya kerja secara Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diikat dengan satu kata, yaitu akhlak. Subbab yang ketiga yakni etos kerja dan sikap mental wirausaha muslim. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran dalam Islam, terdapat nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan hidup, termasuk tatanan kehidupan bisnis, budaya, etos kerja. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman, berbudaya, beretika, dan berkah. Terlebih lagi ada sabda dari Rasulullah SAW untuk selalu melakukan kebaikan dari waktu ke waktu, dan Allah SWT juga ada firman dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11, dengan demikian Islam merupakan ajaran yang mendorong untuk memiliki etos kerja dalam beraktivitas. Yang pertama yaitu bisnis adalah usaha keberlangsungan dan berbudaya. Secara etimologis, bisnis adalah usaha perdagangan, toko, perusahaan, tugas urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Sedangkan secara terminologis, menurut Hughes dan Kapor, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam bentuknya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk profit, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayaan hartanya, atau ada aturan halal dan haramnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, terdapat 4 ciri-ciri norma dan etika dalam bidang Islam. Antara lain yang pertama ketuhanan, yang kedua etika, yang keempat kemanusiaan, dan yang terakhir sikap pertengahan. Poin kedua yaitu orientasi syariah sebagai kendali bisnis Islami. Sejalan dengan kaidah ushur Islam, di mana mempunyai arti bahwa hukum asal suatu perbuatan terikat dengan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat. Dengan kendali syariat bisnis bertujuan mencapai 4 hal utama, di antara lain yaitu yang pertama target hasil atau profit materi dan benefit materi, di mana tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencari profit saja yang setinggi-tingginya, tetapi juga harus memperoleh dan memberikan benefit manfaat non materi kepada internal organisasi dan eksternal. Yang kedua itu pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non materi telah diraih sesuai dengan target, maka perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan dari setiap profit dan benefitnya. Yang ketiga, keberlangsungan. Sebagaimana upaya pertumbuhan, setiap aktivitas akan menjaga keberlangsungan tersebut dalam koridor syariat. Dan yang terakhir adalah keberkahan atau keridhaan Allah. Dalam bisnis Islam, selain melanjutkan hasil profit materi dan benefit materi, tidak lupa juga tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Poin yang ketiga yaitu unsur wirausaha. Yang pertama, unsur berpikir atau kognitif. Unsur yang mencirikan tingkat penalaran, cara pemikiran yang dimiliki seseorang, daya pikir sumber dan awal kelahiran kreasi dan temuan baru, serta yang terpenting ujung tombak kemajuan suatu umat. Ada 5 tips meningkatkan daya pikir, antara lain yang pertama, rajin membaca dan mencatat berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, rajin mendengarkan ceramah atau saran tentang berbagai pengetahuan dan mencatatnya dalam buku harian. Yang ketiga, selalu berusaha untuk mengumpulkan pengetahuan dan informasi baru. Dan yang keempat, bersekolah atau rajin mengikuti kursus.
berdiskusi tentang berbagai pengetahuan. Yang terakhir, 5. Aktif bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Yang kedua, unsur keterampilan atau psikomotorik. Keterampilan adalah tindakan ragam untuk melakukan suatu kerja. Dari hasil kerja itulah baru dapat diwujudkan suatu karya, baik berupa produk maupun jasa. Adapun tips-tips meningkatkan keterampilan antara lain: 1. Rajin dan tekun melakukan latihan mengerjakan sesuatu yang ingin diterampilan. 2. Selalu berusaha untuk dapat melakukan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang ketiga, selalu berusaha untuk menemukan cara kerja yang baik dan efisien. Dan yang keempat, berusaha kuat untuk menghasilkan karya yang terbaik, yaitu unsur sikap mental maju atau afektif. Bagi seorang muslim, sikap mental maju pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari tauhid dan buah dari kemuslimannya dalam seluruh aktivitas kesehariannya. Sikap mental maju adalah buah dari pola perilaku sikap yang didorong secara produktif oleh pola pikir Islami. Ada 7 sikap mental maju yang didorong oleh pola pikir yang Islami. Antara lain, yang pertama sigap, cekatan, dan langsung dikerjakan. Yang kedua, tanggap dan aktif. Yang ketiga, rajin, telaten, serta tekun. Yang keempat, kerjanya terlebih. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Yang keenam, disiplin. Dan yang terakhir, yaitu teliti dan kerjanya terbaik. Unsur kewaspadaan atau intuisi. Di sini intuisi adalah sesuatu yang abstrak, sulit digambarkan namun acap kali menjadi benar jika dirasakan, diyakini, lalu diusahakan. Dalam perspektif Islam, intuisi menjadi bagian dari pemikiran dan sikap mental maju yang telah dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk mengaplikasikan pemahaman Islam dalam menjalankan kegiatan hidupnya. Proses aplikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran dan melatih kepekaan perasaan. Intuisi juga dapat ditumbuhkan dengan ketekunan dan kesabaran yang panjang. Sebab yang terakhir yaitu hubungan industrial dalam Islam. Hubungan industrial dalam Islam. Dinamika hubungan industrial mengalami secara cukup panjang, di mana dimulai sejak dari masa kolonialisme sampai era reformasi. Tulisan ini berupaya menjelaskan pola hubungan ideologi kerja yang dipengaruhi oleh dua kutub, yaitu kutub paham liberalisme dan komunisme, dan dilanjutkan paham ekstremitas sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Walaupun sudah ada undang-undang di bidang ketenagakerjaan, namun perselisihan hubungan antara buruh dan pengusaha masih terjadi. Sehingga dengan adanya konsep Islam, hubungan industrial menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan sehingga terbebas dengan kesewenangan dan eksploitasi. Selanjutnya yaitu hubungan industrial dalam perspektif hukum Islam. Salah satu sasaran pokok utama dalam Islam adalah mengangkat manusia dari kemiskinan dan kelaparan menuju kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan. Nabi sendiri diutus untuk membasmi belenggu perbudakan yang telah memaksa manusia untuk menderita miskin dengan memberikan penekanan keras terhadap usaha-usaha produksi. Di sini Nabi mendorong umatnya untuk bekerja keras dengan mengembangkan kekayaan alam agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah yang menetapkan rezeki kepada setiap makhluknya. Islam juga melarang umatnya untuk mengemis. Dengan hal itu tidak dibenarkan karena seseorang yang merendahkan diri dan mengharap rezeki dari seseorang itu adalah salah, sebab datangnya rezeki itu berada di tangan Allah SWT. Selanjutnya, Islam memandang aktivitas produksi bagian dari kewajiban umat untuk menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluknya. Kerja adalah unsur utama faktor produksi yang mempunyai kedudukan paling penting dalam hal penunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Di Islam, hukum bekerja adalah wajib dan sulit untuk membayangkan ketika seseorang yang tidak bekerja dan berusaha. Menurut Umar Syapra, penekanan Islam terhadap kesejahteraan ekonomi berdasarkan atau bersumber dari pesan yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Islam datang dengan fungsi sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dan dengan tujuan membuat hidup lebih kaya dan berharga. Di sini Allah SWT memberikan amanah untuk umatnya mengenai bumi dengan tujuan
Yang pertama yaitu memanfaatkan isi bumi, yang kedua memperoleh pendidikan agar selalu ingat kepada nikmat yang diberi Allah. Yang ketiga, dilarang bermalas-malasan. Yang keempat, menjalin cinta dan kasih sayang terhadap sesama, misalnya majikan dan buruh. Yang kelima, ada menghormati hak-hak orang lain. Demikian pemaparan materi dari kelompok 10. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.